Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa di sini yang suka main game? Coba tulis di kolom komentar, apa game favorit kamu? Game merupakan permainan digital yang sering dimainkan oleh orang-orang untuk mengisi waktu luang. Tak jarang, beberapa di antaranya menggunakan game sebagai mesin pencari uang. Karena peluang inilah, banyak pengembang game di seluruh dunia berlomba-lomba menciptakan game yang menarik agar dapat meraup keuntungan. Hingga kini sudah ada miliaran game yang tersebar di internet. Dan kamu tahu, nggak semua game-game tersebut aman untuk dimainkan. Beberapa di antaranya menyimpan kutukan mengerikan yang dapat membahayakan pemain di dunia nyata. Kali ini, Elprana akan menunjukkan 10 game terkutuk yang berbahaya untuk dimainkan. Beneran bikin merinding. Yang pertama, ada Bubaruka, sebuah game simulasi memelihara makhluk lucu yang terinspirasi dari Tamagotchi. Itu adalah gadget sederhana yang sering dimainkan oleh anak-anak tahun 2000-an awal. Mulanya kita disuruh memilih telur, lalu telur itu menetas dan kita harus memelihara makhluk yang menetas dari telur itu. Awalnya lucu dan menyenangkan, namun semakin lama kita memainkan game ini, maka akan bermunculan teka-teki misterius di dalam permainan. Satu persatu misteri yang kita pecahkan akan mengarahkan kita ke sosok-sosok mengerikan di dalam permainan. Mereka bersembunyi di balik kegelapan malam, di balik tirai jendela, di bawah tempat tidur, dan masih banyak lagi. Awalnya pencipta game ini membuat Bubaruka sebagai teman peliharaan kita. Namun dia tak menyangka kalau ada sosok mengerikan yang muncul di dalam gameplay. Padahal nih, sosok itu tuh sama sekali tidak dimasukkan ke dalam pemrogramannya. Karena hal inilah, game Bubaruka tidak pernah dirilis oleh pengembangnya. Namun beberapa orang berhasil mendownloadnya dari dark web, lalu menguploadnya di Steam. Konon, orang-orang yang berhasil menamatkan game ini, sosok yang menyeramkan di dalam permainan Bubaruka akan muncul dan menghantuinya. Gila, merinding banget. Yang kedua, ada Talking Friends, merupakan franchise game populer di dunia yang menghadirkan karakter-karakter hewan lucu sebagai tokoh utamanya, seperti Tom, Angela, Ben, dan masih banyak lagi karakter lainnya. Game ini berfokus pada permainan sederhana untuk anak-anak yang mampu menirukan dan mengucapkan ulang perkataan pemain melalui teknologi voice recognition. Game ini terkenal dengan creepypasta Talking Angela jam 3 pagi yang menakuti banyak anak di seluruh dunia. Konon, kutukan ini tidak hanya di Talking Angela saja, melainkan juga teman-teman lainnya, termasuk Tom, Ben, dan masih banyak lagi. Jadi, saat kamu berbicara di depan layar, karakter hewan di game ini kan akan menirukan ulang perkataanmu. Terdengar lucu dan asik sih buat anak-anak, tapi coba deh buktikan kutukan menyeramkannya tepat jam 3 pagi. Konon, saat kita menyalakan game Talking ini di dalam kegelapan malam dan terus-terusan membiarkannya, maka suara-suara terkecil sekalipun yang mungkin berasal dari makhluk-makhluk tak kasat mata juga akan terdeteksi oleh game ini, lalu ditirukan ulang oleh karakter hewan-hewan tersebut. Padahal nih, di malam itu tidak ada satupun orang yang mengatakan sesuatu di depan permainannya. Terus itu suara siapa? Tentu saja suara makhluk-makhluk halus di sekitar ruangan kita. Gila, merinding banget. Banyak orang yang menggunakan game Talking ini untuk mendeteksi keangkeran dari rumah yang mereka tinggali. Kamu gimana? Berani nyobain game ini? Yang ketiga, ada Bandrowned. Ini merupakan game terkutuk yang diadaptasi dari permainan terkenal di Legend of Zelda, tepatnya pada seri Majora's Mask. Game ini dirilis pada tahun 2000 untuk konsol Nintendo dan sangat viral pada masanya. Nah, suatu hari ada seorang mahasiswa yang membeli kaset game Legend of Zelda ini dari seorang pengepul barang bekas. Di cover kasetnya bertuliskan Majora, mengindikasi kalau ini adalah seri Majora Max yang sangat terkenal. Saat memainkannya, dia melihat ada nama bertuliskan Ben di kolom save game permainan. Orang ini melanjutkan save game bernama Ben itu, lalu merasa ada yang aneh. Pertama, karakter yang dia mainkan bernama Link susah untuk dikontrol. Yang kedua, Link tiba-tiba ditransfer ke sebuah lokasi game yang mencurigakan. Lokasi itu bernama Clock Town, namun tanpa ada NPC satupun. Harusnya kan di game itu, terutama di kota Clock Town itu, ada banyak NPC-nya, tapi ini gak ada. Orang ini juga gak bisa close permainan ataupun kembali ke main menu. Suara-suara mencekam seperti suara tertawa dari NPC bernama Happy Max Salesman terus bermunculan, menambah kengerian dalam game ini. Orang ini pun langsung mengarahkan karakter Link ke area rawa-rawa dan danau, lalu menenggelamkannya agar dapat game over dan kembali ke main menu. Kamu tahu, suara tertawa mengerikan itu semakin keras dong
dan sosok karakter Link yang ditenggelamkan tidak terlihat mati. Malahan muncul sebuah patung berwujud Link yang tersenyum menyeramkan. Gila, merinding banget. Sosok ini terus mengejar hingga memenuhi layar seolah-olah seperti keluar ke dunia nyata. Konon, game terkutuk ini merupakan kaset Legend of Zelda milik anak bernama Ben yang sudah tiada karena tenggelam di kolam renang. Kopi dari game misterius itu lalu disebar ke forum 4chan di internet oleh mahasiswa tersebut dan menjadi creepypasta terseram game Legend of Zelda. Duh, serem banget. Kamu berani nggak mainin game ini? Lanjut lagi yang keempat, ada Subway Surfers. Kamu tahu game ini kan? Game kasual yang mengharuskanmu mengarahkan karakter Jack berlari menghindari kejaran polisi di rel kereta api. Aku udah pernah bahas kisah kelamnya di video ini teman-teman. Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Secara garis besar, game ini menyimpan kenyataan kelam mengenai seorang anak remaja yang mengalami kejadian buruk setelah tertabrak kereta api. Dia sedang berlatih skateboard saat itu hingga akhirnya meregang nyawa. Ayahnya yang seorang programmer terpukul lalu menciptakan game Subway Surfer ini untuk mengenang anaknya. Itulah sebabnya game ini sangat terkenal hingga sekarang. Apa kamu pernah main game Subway Surfer ini sebelumnya? Tahu nggak kalau ada rumor mengenai kutukan menyeramkan dari game Subway Surfers ini? Saat itu kan ada seorang anak kecil yang pergi liburan bersama keluarganya. Kebetulan mereka mengendarai kereta api hingga berjam-jam saking jauhnya. Saat lagi bosan nih, anak tersebut memainkan game Subway Surfers. Tahu nggak, kejadian ini saat malam hari jam 3 pagi. Dia melihat sosok Jack di dalam permainan ini hanya terus berdiri. Biasanya kan layar terus bergerak tuh mengikuti Jack yang sedang berlari. Tapi ini berbeda. Jack terus berdiri menatap layar. Matanya tiba-tiba menghitam, lalu wajahnya terus membesar ke arah layar. Anak ini langsung teriak ketakutan karena sosok Jack benar-benar muncul di ujung gerbong kereta dalam kegelapan malam. Ampun, serem banget. Kayaknya sosok hantu dari Jack asli yang tertabrak kereta itu beneran muncul deh untuk memperingati pemain. Duh, jadi takut deh main Subway Surfer ini. Jangan mainkan game ini tepat jam 3 pagi ya teman-teman. Yang kelima, ini adalah game yang bener-bener jahat, buruk, terkutuk yang pernah ada di abad ini. Berjudul Sad Satan yang konon berasal dari Deep Web. Seorang YouTuber bernama Jamie, pemilik channel Obscure Horror Corner, mengaku mendapatkan game Sad Satan ini dari link yang dia peroleh dari subscribernya. Dia merekam gameplay dan menguploadnya di YouTube. Permainannya sangat tidak jelas. Sebagai sudut pandang pertama, kita harus masuk dan berjalan melewati lorong yang gelap. Naik ke level berikutnya, lokasinya juga ikut berubah dari dinding gelap menjadi dinding bertekstur seram dalam kegelapan malam. Satu persatu gambar-gambar menyeramkan bermunculan secara random, seperti gambar patung Baphomet, iblis, penyembah setan, sekte sesat, tokoh-tokoh terkenal jahat seperti Adolf Hitler, dan parahnya foto-foto tidak baik dari orang-orang di bawah umur. Ada juga sosok orang jahat Jimmy Savile yang terkenal karena perbuatan buruknya ke orang di bawah umur. Gila, merinding banget. Ayo teman-teman, like video ini sekarang juga. Kalau kamu udah like, komen, aku sudah like. Tembus 10.000 likes, nanti Elprana akan bahas secara lengkap mengenai game Sad Satan ini. Dalam permainan juga muncul banyak tulisan seperti Tuhan kami Satan, Lucifer yang Maha Agung, yang mengindikasikan bahwa game ini dibuat oleh penganut sekte sesat. Karena game ini berasal dari Deep Web, orang-orang berspekulasi jangan-jangan ada footage tidak baik nih yang melibatkan orang di bawah umur. Katanya sih beneran ada, namun Jamie selaku pemilik channel sudah melakukan editing pada gameplaynya agar game ini terlihat aman di YouTube. Sekarang yang keenam, ada Minecraft. Siapa yang suka main Minecraft di sini? Jadi ingat kalau Elprana pernah membahas tentang game Minecraft, terutama tentang hal-hal mengerikan di dalamnya. Kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Ada salah satu server misterius di Minecraft yang konon menyimpan banyak sekali hal menyeramkan. Ada seorang YouTuber nih yang mencoba bermain di server ini tepat jam 3 pagi. Awalnya sih seru-seru aja mainin Minecraft, tapi tahu nggak, saat dunia Minecraft beralih ke malam hari, tiba-tiba semua mob yang ada di dalam map ini tuh berubah menjadi sangat menyeramkan. Domba yang biasanya lucu menjadi sangat mencekam dengan mulutnya yang menganga lebar. Sapi yang sering kita jumpai juga berubah matanya menjadi merah menyala dan mampu mengutuk pemain. Ya ampun, merinding banget. Beneran gak nyangka kalau Minecraft juga punya sisi terkutuknya. Menurutmu ini rumor asli atau hanya mod biasa teman-teman? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Semakin dalam pemain mengeksplorasi
server Minecraft ini, semakin banyak juga hal-hal mengerikan yang terjadi. Yang ketujuh, ada game Berserk, sebuah game arcade shooter multi-direction yang dikembangkan oleh Alan McNeil pada tahun 1980. Game ini sangat terkenal pada masanya hingga membuat banyak anak muda berlomba-lomba untuk memperoleh skor tertinggi. Salah satu karakteristik game arcade adalah mengajak pemain untuk menempati 10 teratas. Fokus permainan ini adalah mengarahkan karakter untuk berjalan terus ke level berikutnya sambil menembaki musuh-musuh berupa robot yang berupaya menyerang. Pemain akan kalah jika ditangkap oleh musuh, tertembak atau terkena ledakan dari robot. Terus bagaimana bisa ya game ini terkutuk? Itu karena setiap orang yang berhasil memperoleh peringkat teratas, entah kenapa mereka selalu meregang nyawa. Gila, ini beneran banget. Game ini tuh viral karena sejarah kelamnya. Ada banyak korban yang sudah tiada karena memainkan game ini. Salah satunya adalah Jeff Daly yang mendadak tiada setelah menempati peringkat pertama pada tahun 1981. Dan di tahun berikutnya, tahun 1982, terjadi dan terulang lagi. Dialami oleh anak remaja berusia 18 tahun bernama Peter Burkowski yang tiada sekitar 15 menit setelah memperoleh skor tertinggi. Berita ini tuh beneran menyebar pesat ke seluruh dunia hingga masuk ke TV dan koran lokal. Semenjak saat itu beredar rumor bahwa siapapun yang memainkan game arcade ini akan meregang nyawa saat berhasil mendapatkan peringkat pertama. Sebenarnya ada sekitar 12 korban, tapi kita akan bahas di video berikutnya aja ya. Sekedar informasi, kedua korban game ini tiada karena serangan jantung. Sebuah pola misterius yang terlalu kebetulan gak sih dari dampak bermain game? Untuk itulah game Berserk ini dianggap sangat terkutuk. Yang ke-8 ada game Roblox. Halo, aku Mimin dari Roblox Topik Indonesia. Tahu kan kalau Roblox itu menyimpan banyak sekali mini games di dalamnya. Beberapa di antaranya ternyata menyimpan misteri mengerikan. Pada tahun 2014, seorang pemain mencoba untuk mengetik keyword secara acak di Roblox. Dia lalu melihat secara tidak sengaja ada game berjudul Be Careful atau hati-hati dalam bahasa Indonesia. Karena ia penasaran, ia mengklik game ini dan dia melihat ada sebuah landscape polos yang besar dengan karakter noob di tengahnya. Ini adalah karakter tipe lama berkepala kuning. Namun dengan kondisi yang menyeramkan, dadanya terlihat tertancap pisau hingga darah berceceran di sekitarnya. Tentu saja pemandangan ini sangat mencekam dan membuat anak itu bermimpi buruk. Tak lama kemudian layar mengalami glitch dan muncul jendela peringatan Be Careful, seolah-olah memberi peringatan untuk berhati-hati dengan game Roblox ini. Sejak kejadian itu, karakter pemain ini tidak pernah bisa diakses dan game Be Careful langsung hilang dari peredaran di Roblox. Tapi banyak orang-orang yang bersaksi pernah mengalami kejadian buruk setelah mencoba mencari tahu mengenai keberadaan game yang satu ini. Mimin pernah membahas mengenai game terkutuk ini di channel Mimin sendiri, Roblox Topik Indonesia. Tap tombol di atas ya untuk nonton versi selengkapnya. Lanjut lagi yang ke-9 teman-teman, ada Polybius, sebuah game arcade misterius yang populer di tahun 1980-an. Berbeda dengan game Berserk yang dapat menelan korban, Polybius merupakan game terkutuk yang konon dapat menghipnotis pemainnya. Sebuah game center yang berlokasi di Portland, Oregon, tiba-tiba muncul nih arcade bertuliskan Polybius ini secara misterius. Tampilan game ini berisikan visual berupa garis-garis lurus yang berpola geometris. Cara memainkannya pun cukup membingungkan. Namun ada banyak pemain yang berbondong-bondong mencoba game arcade ini hingga berjam-jam. Banyak di antara mereka yang mengeluhkan sakit kepala dan berhalusinasi setelah menamatkan game Polybius. Katanya sering juga ada dua orang berpakaian hitam yang datang pagi-pagi buta ke game center ini lalu mengutak-atik mesin arcade Polybius. Konon mereka adalah agen rahasia CIA yang sedang melakukan eksperimen terkait prosedur cuci otak untuk mengontrol perilaku manusia. Dan game Polybius ini merupakan salah satu objek penelitiannya. Semenjak berita ini mencuat, mesin arcade Polybius tuh tiba-tiba menghilang dan tidak pernah lagi ditemukan hingga sekarang. Kejadian ini sangat viral di mana-mana hingga menjadi trending topik di era sekarang mengenai mesin arcade kontroversial di abad ke-20 silam. Selanjutnya ada game Pokemon, terutama di seri Red and Blue. Aku udah pernah sih bahas, tapi nggak apa-apa, Elprana akan perjelas lagi ya. Jadi di tahun 1999
1996, ada sebuah kasus yang sangat menarik nih. Di sebuah kota bernama Lavender Town yang ada dalam permainan ini, ada tuh sebuah background musik yang sangat misterius. Game ini akan muncul saat karakter Pokemonmu berhasil masuk ke dalam area Lavender Town. Suaranya berupa lantunan musik retro yang ya cukup terdengar mencekam. Banyak berita lokal Jepang yang memberitakan hal ini, terutama fakta mengenai pemain yang mengalami kejadian buruk sesaat setelah mengunjungi Lavender Town di game Pokemon Red and Blue ini. Sekitar 200 orang di bawah umur mengakhiri hidupnya sendiri secara misterius. Background musik Lavender Town menjadi sebuah kasus paling terkutuk yang pernah ada karena melibatkan ratusan pemain yang menjadi korban. Kalau kamu penasaran nih, kamu bisa cari lagu ini di YouTube karena sudah tersebar di internet. Tapi Elprana ingatkan ya, untuk tidak mendengarkannya secara terus-menerus karena lagu ini tuh mampu mendistorsi pikiranmu untuk melakukan hal-hal yang membahayakan. Please teman-teman, tetap berhati-hati ya saat memainkan game, takutnya game itu terkutuk. Oke deh teman-teman, sampai jumpa.